sahabat Biosoltamak dimanapun Anda berada, ketemu kembali tentunya bersama Biosoltamak Indonesia. Sahabat Bio, kita ketahui bahwa Biosoltamak adalah pupuk organik 100% ramah lingkungan, berbahan baku dari tanaman obat dan rempah. Satu hal lagi, diperkaya dengan bakteri super aktif non-patogen. Nah, teman-teman semua, sahabat Bio dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mencoba bagaimana cara pelarutan sekaligus pengenceran produk yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya kita juga akan mengaplikasikan secara luas di lapangan, tentunya di tanaman-tanaman yang paling tidak berada di sekitar kita. Nah, sahabat Bio, untuk lebih jelas bagaimana cara pelarutan dan pengenceran Biosoltamak ini, mari kita sama-sama simak dari sahabat kita dari PT Bandung Inovasi Organik. Pagi Bapak. Pagi Mbak Adel, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Pak Taufik bagaimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Adel. Mbak Adel, silakan diterangkan bagaimana cara terbaik untuk pelarutan dan pengenceran produk kita ini. Sekaligus Mbak Adel katanya mau sekaligus praktek di lapangan ya, untuk iya, penyiramannya. betul, Pak. Untuk tanaman-tanaman rumahan ya. Oh iya, iya, baik ya. Silakan Mbak Adel. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik sahabat Biosoltamak, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih kita melarutkan pupuk Biosoltamak ini menjadi pupuk jadi yang bisa langsung kita pakai. Nah, di sini sudah ada air dengan ukuran 1 liter. Kemudian ada botol, juga ada sprayer dan air dalam ember. Baik, sahabat Biosoltamak dimanapun berada, untuk langkah awal penggunaan Biosoltamak, dalam kemasan Biosoltamak ini sahabat dapat menemukan brosur. Brosur di sini berisikan terkait informasi Biosoltamak dan cara penggunaan pupuk Biosoltamak di berbagai jenis tanaman. Di sini spesifik tanamannya dan waktunya, juga jumlah atau kebutuhan pupuk Biosoltamaknya tertera dalam brosur ini, sehingga sahabat Biosoltamak dapat langsung mengaplikasikan Biosoltamak dengan menjadikan rekomendasi penggunaan ini sebagai panduannya. Nah, sahabat Biosoltamak, kita bisa melihat bahwa di dalam kemasan Biosoltamak ini, pupuk Biosoltamak dilapisi oleh plastik yang bisa dibilang cukup erat ya, untuk menjaga kualitas dari pupuk Biosoltamak ini. Selain untuk menjaga kualitasnya, plastik ini juga dapat memudahkan kita dalam penggunaannya, karena kita dapat menghancurkan pupuk Biosoltamak terlebih dahulu di dalam plastik ini, sehingga dapat mencegah pupuk Biosoltamak dari kontaminasi tangan ataupun kita kesulitan dalam melarutkannya. Nah, setelah pupuk dirasa sudah cukup hancur atau cukup mudah untuk kita larutkan, kita masukkan saja pupuknya ke dalam 1 liter air ya teman-teman. Ya, perlu diketahui bahwa setiap 1 cube dari Biosoltamak atau setiap 1 kemasan ini untuk 1 liter larutan biang. Nah, sahabat Biosoltamak, karena kita melarutkannya dalam wadah terbuka seperti ini, maka kita memerlukan bantuan sendok atau pengaduk untuk melarutkannya. Nah, dipastikan sendoknya sudah bersih ya. Kita pastikan bahwa setiap partikel atau bagian dari Biosoltamaknya terlarut dalam airnya ya teman-teman. Bisa kita nanti kalau misalnya teman-teman sedang melarutkan, bisa dihirup bahwa wanginya seperti wangi jamu ya teman-teman. Dan Biosoltamak ini sangat aman jika terkena tangan atau bagian tubuh, atau bahkan jika terminum sekalipun aman, karena memang murni organik ya teman-teman. Baik, setelah kita rasa sudah larut, di sini saya sudah punya botol. Nah, di botol ini kita tuangkan, sebenarnya bisa 1 per 1 botol ini kita tuangkan larutan biangnya untuk keperluan fermentasi. Jadi, seperti yang kita tahu, jika teman-teman nanti membaca brosur ya, bahwa untuk penggunaan ke lahan atau ke tanah direkomendasikan pupuk Biosoltamaknya ini kita fermentasi. Nah, untuk proses fermentasi kita memerlukan wadah yang tertutup, sehingga larutan biang ini dapat kita pindahkan dulu ke botol. Nah, kita masukkan larutan biang yang sudah kita dalam botol ya teman-teman.
Jadi sekali lagi, botol ini kita fungsikan untuk menyimpan larutan biang untuk keperluan fermentasi ya, untuk penggunaan ke lahan. Tetapi jika sahabat Biosol Tamax mau menggunakannya ke tanaman, maka tidak perlu difermentasi ya teman-teman, bisa langsung digunakan setelah dilarutkan. Tentu dengan adanya pengenceran terlebih dahulu. Nah, sahabat Biosol Tamax, ketika pupuknya sudah kita masukkan ke dalam botol ini, kita bisa kocok-kocok terlebih dahulu ya untuk memastikan semua Biosol Tamaxnya terlarut secara sempurna. Dan tadi untuk penggunaan ke lahan, larutan biang yang sudah kita larutkan ini bisa kita diamkan selama 3 hari. Fungsinya untuk apa? Agar terjadi fermentasi, sehingga nutrisi dan jumlah mikrobanya pun dapat meningkat. Nah, tetapi ketika kita mau aplikasikannya ke tanaman, tentu tidak perlu adanya proses fermentasi ya teman-teman. Jadi, setelah kita larutkan, bisa langsung kita encerkan dengan air. Nah, kebetulan sekali, di sini sudah ada tanaman kubis dan tanaman bunga matahari di polybag. Juga di sini juga saya sudah menyediakan sprayer dan juga ember. Jadi untuk rekan atau sahabat Biosol Tamax yang mau mengaplikasikannya untuk tanaman-tanaman di pekarangan rumah, tidak perlu memikirkan harus pakai tangki besar dan semacamnya seperti di lahan-lahan konvensional, tetapi bisa langsung menggunakan sprayer. Di sini kita bisa menggunakan sprayer sederhana yang mungkin bisa ditemui minimarket atau toko-toko terdekat. Nah, pertama bagaimana? Nah, ini kita punya air kurang lebih 600 ml. Nah, kita aplikasikan langsung saja pupuk Biosol Tamaxnya. Sini kita ambil pupuk Biosol Tamaxnya. Kita ambil 1 tutup botol saja. Ini 5 ml ya, kira-kira teman-teman. Jadi untuk rekomendasi penggunaan, untuk setiap pengencerannya kita memerlukan 5 ml pupuk Biosol Tamax atau larutan biangnya untuk setiap 1 liter air pengencer. Setelah itu kita pastikan bahwa sprayernya dalam kondisi sprayer yang mengkabut ya teman-teman, jadi yang percikannya itu menyebar. Nah, ini kan sprayer yang sangat sederhana ya, yang bisa dijumpai di banyak tempat. Nah, cara aplikasikannya mudah, kita aplikasikan ke bagian tanaman seperti daun dan batang. Nah, di tanaman bunga matahari di polybag, bisa langsung kita aplikasikan ke bagian tanamannya merata dan juga ke bagian tanahnya tentunya. Dipastikan untuk nozzle-nya ini mengeluarkan percikan yang menyebar ya. Nah, selanjutnya aplikasi di ember, biasanya untuk sistem kocor ya teman-teman. Nah, cara aplikasinya gimana? Sama saja seperti tadi. Di sini kita ada ember kapasitas sekitar 5 liter. Kita langsung aplikasikan Biosol Tamax-nya. Jadi perlu diingat, rekomendasi dari kami adalah 5 ml untuk setiap 1 liter air pengencer. Jadi di sini kita memerlukan sekitar 5 tutup botol. Nah, teman-teman, tapi jika kebanyakan bagaimana atau kekurangan bagaimana, tidak perlu khawatir karena Biosol Tamax ini murni pupuk organik sehingga tidak ada overdosis. Lalu dosis minimum yang kami anjurkan itu adalah agar mengoptimalkan kinerja dari nutrisi dan mikroba Biosol Tamax ini. Tetapi berbeda dengan pupuk kimia ya teman-teman. Kalau pupuk kimia itu tentu ada dosis baku, tidak boleh kelebihan karena dapat menyebabkan overdosis. Nah, setelah kita larutkan 5 ml larutan biang pada 5 liter air, langsung saja kita aduk, bisa dengan gayungnya teman-teman, karena untuk memudahkan agar semua bagiannya tercampur rata. Nah, setelah itu bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman-tanaman di rumah ataupun di lahan, seperti tanaman-tanaman keras ataupun tanaman-tanaman di pot. Bisa langsung kita siramkan saja ke bagian tanamannya karena tidak dilakukan fermentasi. Nah, untuk aplikasinya dapat langsung kita siramkan saja ke bagian tanah di potnya ataupun langsung ke tanamannya karena tadi kita menggunakan larutan biang yang tidak difermentasi.
Pupuk Biosol Tamax ini dapat diaplikasikan sesuai dengan anjuran di tabel, yaitu untuk jumlah harinya atau di hari keberapa, atau juga untuk tanaman-tanaman rumahan seperti ini bisa diaplikasikan 1-2 kali per minggunya. Terima kasih Mbak Adel. Sama-sama Bapak. Nah, sahabat Biosol Tamax, mudah kan cara pelarutan, pengeceran, juga aplikasi di lapangan. Jadi teman-teman semua, sahabat Biosol Tamax, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan selalu Biosol Tamax. Karena Biosol Tamax adalah solusi tani makmur. Terima kasih.